Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berbangga dengan keimanan yang diberikan Allah kepada kita. Bangga yang kita tunjukkan dengan mentaati segala perintah Allah. Bangga dengan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lesan mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana keadaan kita manusia sebelum mendapatkan hidayah dari Allah. Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 198, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadhdallin. Wadhkuruhu, perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan lisan, zikir dengan hati, dan zikir dengan amal perbuatan kita. Artinya ketika beramal, ikhlaskanlah hanya untuk Allah dan Rasul. Kama hadakum, zikir yang pantas, zikir yang layak sebagai bentuk rasa syukur kita atas hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Bukan zikir yang asal-asalan, bukan zikir yang cuma rutinitas, tetapi zikir sebagai bentuk syukur kita karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kita. Allah menyebutkan, wa in kuntum min qablihi laminadhdallin. Walaupun ada kamu sekalian, katanya Allah, min qablihi, sebelum adanya hidayah Allah Subhanahu wa taala, sebelum ada petunjuk Allah, sebelum ada syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laminadhdallin, termasuk kelompok orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak mengerti peradaban, orang-orang yang tidak mengerti ubudiyah, orang-orang yang tidak mengerti bagaimana berhubungan dengan sesama manusia atau sesama makhluk Allah yang lain. Hidayah bukan dari hasil kecerdasan kita. Hidayah bukan hanya dari sekedar amal semata yang kita laksanakan, tetapi hidayah yang murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya kita wujudkan perasaan syukur kita karena hidayah tersebut dengan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan kita ini condong kepada siapapun, condong kepada syariat yang lain, condong kepada kebiasaan yang lain, tapi Nabi menginginkan ini syariat Islam sudah sempurna, jangan engkau berpindah atau condong kepada yang lain. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, sahabat Anas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadimal madinata, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima, yang ketika itu penduduk Madinah ketika itu mereka memiliki 2 hari tertentu. 2 hari itu khusus mereka gunakan untuk bermain, mereka gunakan untuk bersenang-senang. Ketika Nabi masuk kota Madinah pertama kali, ada 2 hari Nabi melihat kok semuanya sepertinya bermain, bersenang-senang. Maka ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, faqala ma hadanil yauman, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, 2 hari apakah ini? Kok semuanya tidak ada aktivitas? 2 hari hanya bersenang-senang, 2 hari hanya berbahagia. Sahabat jawab, qalu
kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Sahabat menjawab, ya Rasul, kami dahulu bermain dan bersenang-senang pada 2 hari, itu mulai zaman jahiliyah dulu ya Rasul. Jadi Nabi sudah diutus, nyampe kota Madinah, ada kegiatan yang tidak diatur sama Nabi SAW. Ada 2 hari, Rasul, kami ini mulai zaman jahiliyah dulu, ada waktu khusus, ada hari khusus, setiap 2 hari kita kosongkan. Hanya untuk apa? Hanya untuk kita bersenang-senang dan kita bahagia. Perhatikan hadirin, apa yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Rasul menyatakan, qad abdalakumullahu bihima, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan bagi kalian semuanya, bagi kita semuanya, bihima, 2 hari itu khairan minhuma, yang lebih baik dari keduanya. Apa yang dimaksud 2 hari? Yang sesuai aturan Rasulullah, yang kita bersenang-senang, yang kita berbahagia, tidak dengan maksiat, ai yaumal adha wa yaumal fitri, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Pesan yang disampaikan Rasulullah, kalau ada kebiasaan jahiliyah atau secara umum, kalau ada kegiatan yang tidak ada aturan dalam syariat, lebih-lebih bercampur dengan kemaksiatan, lebih-lebih dicampur dengan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan. Karena apa? Semuanya sudah digantikan dalam Islam, semua sudah diberikan dalam Islam. Justru kita berbahagia dengan ingat kepada Allah. Kita makan, kita minum, kita berbahagia dalam koridor syariat, yaitu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah pesan yang disampaikan Rasulullah, aku tidak ridho engkau berbahagia dengan apa-apa yang tidak aku atur, lebih-lebih mengikuti aturan mereka, orang-orang yang jauh dari Allah dan Rasulnya, yang tidak mengenal syariat. Jangan. Ini ada Islam, sudah aturan yang jelas, seolah-olah pesan yang disampaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat Rasulullah ketika awal bidayatul Islam, permulaan Islam yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi berbangga. Kalau untuk taat kepada Allah, Nabi berbangga. Ada satu riwayat yang disampaikan oleh Ummi Atiyah. Disampaikan oleh Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha, qalat, Ummu Atiyah berkata, umirna an nukhrija al-awatiqa wal huyyada fil idain yashhadna al-khaira wa da'watal muslimina wa yasta'lu al-huyyadu al-musalla. Umirna, kami ini diperintahkan, an nukhrija al-awatiqa, untuk mengeluarkan awatik. Awatik ini perempuan-perempuan yang belum bersuami, untuk perempuan-perempuan keluar semuanya. Wal huyyadha, bahkan perempuan-perempuan yang tengah haid, fil idain, ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini bidayatul Islam. Kenapa kami diperintahkan untuk supaya keluar semuanya? Apalagi laki-laki, perempuan disuruh keluar sama Nabi pada zaman bidayatul Islam, permulaan Islam. Apa tujuannya? Apakah untuk lupa? Apakah kumpul-kumpul, kemudian menyalakan kembang api, atau menunggu sesuatu yang tidak jelas sama sekali? Tidak ya hadirin, tidak. Katanya Ibn Atiyah mengatakan, kata Ummi Atiyah, beliau mengatakan, yashhadnal khaira. Kami ini diperintahkan Nabi untuk supaya bisa melihat kebaikan. Kebaikan ini maksud melihat mereka untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Wa da'watal muslimin, dan menyaksikan bagaimana doa orang-orang muslimin, munajahnya orang-orang muslimin kepada Allah dan Rasulnya. Wa ya'tazlu al-huyyatu al-musalla, dan
menjauhkan orang-orang yang haid dari tempat sholat untuk agak menjauh. Syahidnya di sini, Nabi amat menginginkan kita ini bangga dengan Islam kita. Untuk acara Islam kita semarakkan. Kita adakan pengajian Al-Quran di masjid. Kita adakan pengajian-pengajian di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semarakkan. Kenapa? Ini aturan Rasulullah. Kita menyemarakkan bukan karena hawa nafsu, tetapi karena melihat kebaikan. Mungkin kita akan mendengarkan nasihat, kita akan berzikir, kita akan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma sekedar kumpul, apalagi untuk lupa, apalagi dibarengi dengan kemaksiatan kepada Allah. Hasya wa kalla, bukan itu syariatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang-orang yang beriman, innana 'ala dinil haq, sesungguhnya kita ini berada dalam agama yang benar. Alladzi ba'athallahu bihi akhir rusulih wa khatamahum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini di dalam agama yang Allah telah mengutus akhir para rasul, penutup para rasul dari mereka yang paling sempurna, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah menyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku Allah telah menyempurnakan untuk kamu sekalian agama kamu sekalian. Bukan cuma menyempurnakan, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan lagi atas kamu sekalian nikmatku. Apa nikmat di sini? Keimanan, ketakwaan kepada Allah. Bukan dunia, bukan pamor, bukan lupa kepada Allah. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kamu sekalian nikmatku, yaitu berupa keimanan, berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa raditu, dan aku Allah ridho lakum untuk kamu sekalian al-Islam madina, Islam sebagai agama untuk kita semuanya. Innana na'lamu yakinan annallaha la yarda dinan ghair Islam, dan kita tahu secara yakin dalam kacamata tauhid kita bahwasannya Allah tidak ridho satu agama apapun kecuali Islam. Allah menyatakan dalam surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, siapa orang yang berharap selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka selamanya tidak akan diterima dari orang tersebut. Wa huwa, dan dia, kacamata tauhid, Allah menyatakan wa huwa, dan dia fil akhirati, dalam kehidupan akhirat, minal khasirin, dari kelompok orang-orang yang merugi. Bagaimanapun propaganda mereka, bagaimanapun harta mereka, bagaimanapun kedudukan mereka, semenjak mereka tidak beriman kepada Allah, tidak menjadikan Islam sebagai agamanya, tidak menjadikan syariat Nabi Muhammad sebagai aturannya, minal khasirin, dari kelompok orang-orang yang merugi, dari kelompok orang-orang yang tidak akan bahagia dalam kacamata Islam kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perhatikan satu hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwa Nabi Muhammad yang berada dalam genggamannya, demi Allah, katanya Nabi Muhammad. Nabi sumpah. Kalau Nabi tidak sumpah pun kita percaya tidak akan ada kebohongan sama sekali. Tapi Nabi bersumpah menunjukkan urusan yang amat sangat penting. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwa Nabi Muhammad yang berada dalam genggamannya, demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, rawahu Muslim.
Nabi menyatakan, demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadil ummah, bahwasanya tidak ada satupun dari umat ini, katanya Nabi, tidak ada satupun dari umat ini, Yahudiyun, baik dia orang Yahudi, wala Nasraniyun, atau orang Nasrani, tsumma yamutu, kemudian dia meninggal, dia mati, walam yu'min, dan dia tidak beriman, billadzi ursiltu bihi, dengan apa-apa yang aku diutus dengannya, tidak beriman denganku, tidak percaya denganku, dengan Nabi Muhammad, illa, kecuali kana min ashabin nar, dia akan menjadi penduduk neraka. Satu ancaman, satu peringatan dari Nabi yang cukup jelas. Hadis sahih disebutkan oleh Imam Muslim, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Sekali lagi, ini melihat kacamata tauhid kita. Apa yang kita harapkan selain Islam? Aturannya, cara mereka berpikir, cara mereka ngatur keluarganya, cara mereka untuk menikmati satu nikmat, diberikan umur panjang dengan tahun baru misalnya, dengan tahun baru, dengan cara mereka, tahun baru mereka, la hasya wa kallah. Kita diajarkan oleh Nabi, jangan pernah condong kepada siapapun. Kita hormati mereka, biarkan mereka beribadah, biarkan mereka mengadakan aktivitas. Ini yang dikatakan makna toleransi, hadirin. Bukan makna toleransi kita nimbrung kepada mereka dalam ibadahnya, atau mereka juga masuk kepada kita ketika kita ibadah. La, bukan itu, hadirin. Itu wallahi, itu bukan toleransi. Ini kerancuan dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna toleransi, kita menghormati keyakinan mereka. Mereka ibadah, kita tidak mengganggu. Kita pun ibadah, tidak ingin diganggu oleh siapapun. Ini makna toleransi, saling menjaga. Tapi agama jelas. Kita Islam, kita aturannya Allah. Kita punya Nabi Muhammad. Acara yang diatur Nabi Muhammad. Jangan pernah condong sama sekali. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, hadirin. Dalam surat Yunus ayat 68, Allah menyatakan, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad, "bi fadlillahi wa bi rahmatih," dengan pemberian Allah, dengan rahmatnya Allah, fa bidzalika, maka dengan itu, falyafrahu, berbahagialah. Bahagia karena Islam, bahagia karena Nabi, bahagia karena sesuai syariatnya Nabi Muhammad SAW. Huwa khairum mimma yajma'un. Perasaan bahagia itu lebih baik dari apa-apa yang mereka manusia kumpulkan, dari hartanya, dari apapun yang bukan syariatnya Allah. Itu semuanya tinggalkan untuk Allah dan Rasul. Bahagia untuk Allah dan Rasul. Bahagia untuk menyenangkan syariat Nabi Muhammad, untuk membahagiakan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Allah lebih menegaskan lagi dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-8. Allah menyatakan, ini mengajarkan supaya kita bangga untuk menggunakan atribut Islam. Tunjukkan bahwasanya kita orang Islam yang beradab, yang sopan santun, yang mengenal makna toleransi secara hakikatnya. Allah menyatakan, walillahil izzatu walirasulih, dan hanya untuk Allah kemuliaan, dan untuk Rasulnya Allah, walil mu'minin, dan untuk kita kemuliaan, kita umat Islam, kebahagiaan kita umat Islam, pemikiran yang baik kita umat Islam. Jelas aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi hadirin, tanpa menyepelekan yang lain, tanpa mengganggu yang lain, tapi kita umat Islam, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin, dan untuk Allah kemuliaan, untuk Rasul Allah, untuk orang yang beriman. Walakinnal munafikina la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui hal ini. Biarkan kita dikatakan kolot, biarkan kita dikatakan ini, dikatakan itu. Kita memiliki kemuliaan, kemuliaannya Allah, kemuliaan Nabi Muhammad, kemuliaan sebagai kita orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi menyatakan, ana
bari'un min kulli muslimin yuqimu bainal musyrikin. Katanya Nabi, ancaman dari Rasulullah. Ana bari'un, aku tidak akan peduli, aku berlepas diri bagi siapa? Min kulli muslimin, dari setiap orang Islam, yuqimu bainal musyrikin, yang mereka hidup di antara orang-orang musyrikun. Maksudnya, kita kumpul dengan orang musyrik, kita ikuti mereka, kita ikuti cara pandang mereka, kita ikuti acara-acara mereka. Berarti kan, ana bari'un min kulli muslimin, aku berlepas diri, jangan harapkan syafaatku, jangan cari aku kelak di hari kiamat ketika kita ikut aturan mereka. Tapi kalau kita hidup di tengah kehidupan mereka, tapi kita jaga syariat, kita hormati keyakinan mereka, tapi kita tetap jaga syariat kita, maka Rasulullah akan selalu bersama kita. Yang dimaksud hadis ini, ketika kita kumpul bersama mereka, hidup bersama mereka, kita berbaur dengan cara pemikiran mereka, dengan acaranya mereka, dengan apa-apa yang mereka banggakan. Nabi berlepas diri dari orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir hadirin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhitab, mengajak bicara kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kepada kita. Surat Al-Jathiyah ayat yang ke-18. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Thumma, kemudian, ja'alnaka, kami menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad ala syariah. Engkau diutus di muka dunia ini, ada aturan, ada syariat. Bagaimana? Mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi. Thumma ja'alnaka, kemudian kami menjadikan untuk kamu ala syariatin, atas syariat wahai Nabi Muhammad, minal amri, dari segala urusan. Fattabi'ha, maka ikuti syariat tersebut. Wala tattabi', jangan pernah engkau ikuti ahwa alladzina la ya'lamun, mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui akan hal tersebut. Aturan dari Allah yang jelas, kita boleh hidup bersama mereka, kita boleh bertetangga dengan mereka, kita boleh bermasyarakat dengan mereka, tapi syariat kita tetap syariat Islam. Aturan kita aturan Islam. Kegiatan kita kegiatan Islam. Selain itu, biar mereka melaksanakan, tapi kita tetap menghormati tanpa ikut nimbrung bersama mereka. Dan ini makna toleransi yang langsung diatur oleh Allah dan Rasulnya. Semoga Allah selalu menjaga syariat kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.